Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma iidan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahrul ramadhan al-mubarak alladzi kutiba fihi siyamun lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu bulan lamanya kita melaksanakan siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Kemudian disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Nilai fitri yang paling utama di awal bulan Syawal 1442 Hijriah ini adalah siap dan sanggup membuka hati dengan lapang, mengakui bahwa diri penuh dengan dosa dan memaafkan kehilapan sesama. Inilah nilai fitrah yang harus diraih di awal bulan Syawal ini. Kemudian menatap jauh ke depan dengan tekad untuk memelihara dan meningkatkan hasil didikan Ramadan pada 11 bulan yang akan datang setelah kita ditempa di arena pendidikan dan latihan Ramadan. Masing-masing di antara kita mempunyai kelebihan dan kekurangan, memiliki jasa walaupun seberat biji zarah. Akan tetapi ketika mengarungi medan kehidupan, pasti menemui jalan yang terjal, penuh dengan tantangan, godaan dan kehilafan. Kaitan dengan hablum minannas, hubungan dengan sesama, dengan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat sekitar, pasti akan ada sikap, tindakan dan ucapan yang tidak berkenan. Saatnya di hari yang fitri ini kita saling memaafkan lahir dan batin. Sikap pemaaf ini sangat erat dengan nilai ibadah siam yang selama bulan Ramadan kita laksanakan. Siam Ramadan mendidik umat Islam agar menjadi pribadi yang takwa. Salah satu ciri orang yang takwa adalah pemaaf terhadap sesama, baik diminta maupun tidak diminta. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabul littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah 237. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada dinamika. Kehidupan rumah tangga terkadang ada alur komunikasi yang macet dan tidak nyambung. Kadang menimbulkan salah paham yang berujung pertengkaran dan perselisihan. Ada kenakalan seorang anak yang tidak mau memenuhi saran kedua orang tuanya. Kadang juga orang tua tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya. Kadang antar sesama keluarga, antara adik dan kakak berdebat yang berujung pada pertengkaran. Kadang juga antar suami dan istri mempertahankan ego masing-masing. Istri merasa tidak diperhatikan dan suami merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya. Inilah fakta yang kadang tampak di keluarga. Ketika kita berinteraksi dengan tetangga sekitar pun, mungkin ada tetangga yang tersinggung dengan sikap kita. Di tempat pekerjaan pun, di perusahaan, di kantor, mungkin ada pula yang tidak berkenan dengan ucapan dan tindakan kita. Ada yang merasa tidak dihargai oleh kebijakan kita, dan ada pula yang kesal dengan sikap kita. Manusia itu makhluk sosial yang dalam zaman dunia seperti ini bisa menjalin wahana komunikasi melalui media sosial, sekalipun tetap ada positif dan negatifnya. Nama manusia lekat dan dekat dengan kata bahasa Arab nasya, artinya pelupa. Sifat ini berpotensi melakukan perbuatan salah dalam kehidupannya. Manusia bukan golongan malaikat yang berbuat baik terus-menerus. Manusia juga bukan golongan syaitan yang berbuat salah tiada henti. Manusia kadang berbuat baik dan kadang berbuat salah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang jika pernah berbuat salah, dia mengakui kesalahannya dan segera bertaubat dan meminta maaf. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 124. Inilah sifat elegan yang harus dikembangkan dalam mempererat ukhuwah basyariah dan ukhuwah Islamiyah di lingkungan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Semua keturunan anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Hari Raya Fitri adalah hari raya yang sangat ditunggu oleh segenap kaum muslimin di mana saja berada. Wahana Idul Fitri merupakan momentum untuk menumpahkan rasa rindu dan kangen untuk menemukan kembali nilai-nilai kekeluargaan. Keluarga yang dekat dan jauh berkumpul, bersilaturahim dan saling memaafkan. Hanya saja dalam suasana pandemi COVID-19, sebagai bentuk ikhtiar agar tidak terjadi gelombang penyebaran virus, maka pemerintah berupaya melakukan penyekatan arus mudik. Sepintas hal itu seperti menyekat nilai-nilai silaturahim. Keluarga di satu kota tidak bisa bertemu dengan kerabatnya di kota lain. Dalam didikan agama Islam, silaturahim jangan dimanai dalam arti sempit. Kita bisa memanfaatkan media sosial dalam bersilaturahim. Kita bisa melakukannya melalui hubungan telepon, WA, video call, Zoom, dan sarana komunikasi lainnya. Maka sebagai hikmah dari dilarangnya mudik ke tiap-tiap daerah adalah selama ini kita bersilaturahim dengan keluarga dekat kita yang tinggalnya jauh dari rumah kita. Maka saat ini kita bersilaturahim dengan keluarga jauh kita yang tinggalnya dekat dengan kita, yaitu tetangga-tetangga kita. Daripada kita bersekutu kepada pemerintah, lebih baik kita mengambil hikmahnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dan sebagaimana yang Allah sampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Wala rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang manusia yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadirin Jumat sholat Id rahimakumullah.
Pandemi COVID-19 yang lebih 1 tahun kita alami merupakan ujian dari Allah. Sebuah ujian kesabaran untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tetap berikhtiar. Ikhtiar kita adalah tetap memelihara protokol kesehatan sebagai ikhtiar lahiriah. Namun jangan dilupakan ikhtiar rohaniah, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah harus semakin kita isi, bukan rumah Allah sebaliknya semakin kita kosongkan. Sebab kita harus yakin tidak ada satu musibah pun yang terjadi di permukaan bumi ini tanpa sepengetahuan dan izin Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Artinya, kalau COVID ini ingin cepatnya dari negeri ini, maka semakin taqarrublah kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah, di akhir khutbah pagi hari ini, sejenak kita muhasabah, mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita masing-masing, dan tanya diri kita masing-masing dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Sudah siapkah kita mengakui kesalahan diri masing-masing kemudian meminta maaf kepada mereka yang pernah kita zalimi? Sekaligus pula sudah siapkah kita memaafkan kesalahan orang lain? 2. Sudah siapkah kita menyambungkan lagi silaturahim dengan orang yang pernah berbuat baik dan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Yang ketiga, sudahkah kita melakukan upaya-upaya sebagai bentuk ikhtiar, dan ikhtiar agar pandemi COVID-19 tidak menyebar luas dengan cara menjaga lahiriah dan menjaga jasmaniah kita, juga rohaniah kita. Yang keempat, sudah siapkah kita meningkatkan nilai-nilai didikan Ramadan untuk diaplikasikan pada 11 bulan yang akan datang? Mudah-mudahan khutbah ini bisa dijadikan bahan renungan dalam kehidupan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam dan qiyam kita. Semoga semua amal kebajikan selama bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita menjadi amal ibadah yang mendapatkan keridhaan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabatina Rasulillah ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matin la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa kana 'ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kaffatin nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi laqad faza man ittaqahu wa khaba man asahu. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة وسائر بلاد المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.